내가 너를 알게 되고 몇 번의 시시콜콜한 얘기를 하고 조각 나버린 병실처럼 멍하니 너를 기다리고 있어. 그렇게도 자주 하고 슬플 걸 알면서도 Langsung aja, saya di sini akan membuat tutorial mengenai CRUD menggunakan PHP. Apa itu CRUD? CRUD adalah sebuah cara, yaitu create, edit, update, dan delete. Sebelum membuat seperti ini, kita harus membuat sebuah database, dan kita harus mengaktifkan Apache dan MySQL menggunakan XMPP. Sini saya membuat beberapa data. Di dalam database sudah ada ini satu. Tabelnya bernama mahasiswa, dan kolomnya ada NIM, nama, alamat, serta nomor HP. Oke, kalau semua ini sudah dibuat, langkah kedua yaitu kita masuk ke text editor. Sebelum itu kita harus membuat folder di dalam local disk C, XMPP, htdocs, terserah sini mau dinamain apa. Saya kasih nama alterbox nanti. Sebaiknya dalam menamai project, sebaiknya semua huruf kecil yang seperti ini. Oke. Yang pertama kita harus buat adalah folder config. Di dalam alert box notif kita buat folder config. Di dalamnya ada data umum. Data umum ini apa sih? Data umum ini berisi data-data dari database yang akan kita akses dengan host localhost, usernya root, passwordnya kosongin karena punya saya kosong juga. Databasenya akademik. Nama database dilihat dari sini. Ini nama database. Oke. Lalu setelah ini dibuat, disimpan dengan nama data umum.php. Oke. Lanjut. Yang kedua, kita harus membuat sebuah koneksi. Tanpa koneksi, kita tidak dapat mengakses database. Di sini saya menggunakan koneksi metode OOP atau Oriented Object. Apa ya OOP? Saya lupa. Bentar. OOP. Ini Object Oriented Programming. Maaf, saya lupa. Hehehe. Oke, kita lanjut dari mana tadi? Oke. Pertama kita buka tag PHP dulu. Lanjut, ketika kita akan memilih sebuah database untuk manipulasi, maka database kita inputkan sebagai salah satu parameter. Oke, di sini saya membuat variabel koneksi DB menggunakan PHP tentunya, dan tidak. Dan dalam membuat variabel kita harus menambahkan dolar koneksi DB sama dengan new MySQL. Ini dilihat dari mana? Host, user, pass, DB, dan lain-lain. Ini dilihat dari data umum tadi. Nih, ini sudah kita istilahnya? Sudah kita jelaskan sebelumnya. Namanya apa aja? Terus kita masukkan di sini. Terus ini disebut objek koneksi. Terus kita buat perulangan. Jika koneksi database connect error, jika koneksi error, tampilkan tulisan gagal dalam pesan errornya. Koneksi close. Kemudian hentikan proses pembacaan baris setelah die ini. Terus jika gagal koneksi, maka akan menampilkan tulisan ini koneksi gagal. Terus disebutin errornya di mana. Oke. Kita lanjut. Setelah membuat koneksi ini dan berhasil terkoneksi dengan database kalian, kita lanjut membuat form. Apa sih form? Ini tampilnya di mana sih? Kenapa begini? Oke,
jelasin. Ini akan ditampilkan seperti ini. Input data mahasiswa, NIM dan lain-lain. Dan database akan ditampilkan di bawahnya. Oke. Seperti ini. Kita buat. Kita menggunakan metode get. Kita membuatnya di dalam tabel, di dalam form. Oke, dalamnya ada tabel. Jika eksekusi berhasil, maka akan ditampilkan data berhasil dihapus dari tabel. Namun, jika data gagal dihapus karena ditampilkan tulisan data gagal karena datanya didapat dari koneksi DB error. Oke. Lalu kita membuat insert. Insert ya sama seperti tadi ya. Include ini koneksi DB data umum. Ini yang berbeda di dalam query, variable query. Insert to mahasiswa dengan value. Di sini ada NIM, get NIM untuk mendapatkan NIM, nama, alamat, nomor HP. Terus eksekusi query yang telah dibuat. Dari query ini kita eksekusi hasil seperti tadi, koneksi DB, query. Jika query hasil sama dengan true atau berhasil dimasukkan, maka akan menampilkan data berhasil diinputkan. Ditampilkan di layar tulisan dapat disebutkan. Jika gagal maka seperti ini, seperti tadi. Lalu kita koneksi DB close, tutup dengan redact yang dibuat tadi. Kita save. Lalu yang keempat, kita akan melakukan daftar MHS. Yang pertama kita echo HR. Terus kita ada include seperti tadi, sama ya semuanya, memang seperti itu. Lalu ada query, select bintang from mahasiswa, ini untuk menampilkan data dari mahasiswa. Terus hasilnya seperti tadi ya. Jika berhasil, if di dalam if seperti ini, if hasil numerous lebih dari 0 berarti 1, maka kita akan menampilkan NIM, nama, alamat, nomor HP, dan ada aksi. Oke. Ini akan kita tampilkan yang tadi dibuat di form. Oke. Di kolom nanti akan tambahkan link edit. Oke, kita kasih tr. While, kita kasih while. Baris hasil. Ini maksudnya yaitu cara mengambil data dari tabel dari dalam sebuah database, hasil dari ini dalam bentuk array. Data tersebut nantinya akan disimpan dalam variabel baris. Ini baris. Oke. Seperti ini. Lalu kita buat, jika mengeklik maka akan menampilkan apakah Anda ingin menghapus data ini menggunakan JavaScript. Namanya return confirm. ref server php self. Hapus NIM baris. Apa yang akan dihapus? NIM hapus. Ini adalah tombol hapus. Lalu kita akan buat tombol edit seperti ini. Oke. Lalu kita tutup. Lalu kita tampilkan tutup table. Selesai membuat table. Namun jika belum ada isinya, kita akan menampilkan belum ada isi di dalam tabel. Misal jika data ini belum ada,
maka akan ditampilkan belum ada isi dalam tabel. Lalu kita kasih else. Jika query eksekusi gagal, maka data gagal diambil karena seperti tadi nih, sama lah ya. Terus menampilkan data tulisan data gagal diinput karena titik-titik, ya tergantung sih tulisannya apa. Data yang didapatkan dari koneksi DB error. Lalu kita tutup koneksi yang telah dibuat. Lalu setelah membuat ini, kita buat form edit. Jika diklik akan seperti ini, akan menampilkan data yang telah dibuat dan akan kita edit. Dan jika diklik misal update, akan muncul tulisan seperti ini. Oke, belum saya update. Oke, kita buat seperti tadi. Kita buat dengan data umum, koneksi seperti tadi lah ya. Lalu apa yang akan kita edit? Kita akan mengedit. Kita buat menampilkan hasil seperti ini, sama lah ya, lalu di bawahnya kita tampilkan ini untuk form editnya. Form editnya kira-kira seperti ini, dan name kita di dalam input tipenya teks, namanya name, value nya ini yang akan berbeda setiap tabel. Di dalam ada tag PHP, echo $_get name untuk menampilkan name. Nah, ini read only, tidak bisa diganti. Terus kita buat update MHS, kita umum tadi, update mahasiswa, set nama, semuanya akan ditampilkan di sini. Lalu kita tampilkan mengeksekusi dengan hasil seperti ini, gampang sekali ya. Oke, setelah di dalam folder tambahan ini berhasil dibuat, lalu bagaimana sih untuk cara nampilinnya? Kita akan membuat di luar dua folder ini di dalam index.php. Kita buat tag PHP if jika akan mengedit, ini akan mengarahkan ke ini dua. Oke, ini terus kita buat lagi submit, nambah kita lihat insert, di sini ada update ya, pokoknya semuanya akan dimasukkan ke sini, else semuanya. Oke, jika semua telah dibuat, ya ini saya kasih nama index.php, dan ini adalah database. Maaf, ini salah, database-nya akan saya upload, akan ada di link. Oke, kita coba. Kita misal sini 90. Oke, 90. Lalu kita dengan kasih nama apa ya, misal otong, ini misal saja, alamat Purwokerto, nomor HP asal aja. Lalu kita akan tambah. Lihat, ini berhasil diinputkan nama otong, nomornya 90, Purwokerto ya. Ini semua nomornya bohongan, nggak asli. Lalu kita yang pertama akan coba apa sih, edit. Kemudian kita tambah 3. Edit. Apakah Anda ingin mengupdate data ini? Oke, tentu saja. Tambah 3. Lalu akan kita hapus. Oke, terhapus. Baiklah.
Sekian tutorial dari saya. Terima kasih. 뭐라